sebagai Lurah Duren Seribu, bagaimana pengamatan Abang, pantauan Abang terhadap pembangunan di kelurahan ini, Bang? Ya, alhamdulillah di tahun 2025 ini sesuai inputan tahun 2024 Musrembang 2024, semua proses pembangunan fisik dan non fisik semua kegiatan berjalan lancar. Kegiatan pemberdayaan gitu ya, pelatihan, kemudian sosialisasi itu udah berjalan, dan kegiatan fisik yang udah berjalan itu di RW 9 ada drainase, kemudian sekarang juga sedang mau dibangun posyandu di Cempaka di RW 8. Kemudian yang udah dilaksanakan juga pembangunan rumah magot di RW 03, bahkan udah sering panen sekarang alhamdulillah magotnya. Insya Allah itu udah berjalan. Sejauh ini ada perubahan terhadap RW akan mendapatkan anggaran 300 juta. Bagaimana menurut Abang, Bang? Kalau untuk proyeksi 2026 itu kan setiap RW itu udah menginput ya masing-masing RW kebutuhannya, ya baik fisik maupun non fisik. Jadi tiap RW itu udah terinput semua. Tinggal nanti di 2026 itu pelaksanaan. Paling kita di kelurahan nanti mengawasi, mengevaluasi dan membantu, artinya membina atau mengarahkan untuk peng-SPJ-an, paling itu aja. Ya. Kalau selama ini lurah RW hanya mengawasi, sekarang dia sebagai pelaku, Bang. Ya, justru kita nanti yang mengawasi tiap RW dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik maupun yang non fisik. Jadi kita kelurahan nanti semua kita awasi, kita evaluasi, dan kita kasih pembinaan, pengarahan dalam hal peng-SPJ-an gitu. Jangan sampai nanti salah, karena tiap RW itu kan potensi SDM-nya berbeda-beda gitu. Mungkin nanti buat RW yang mungkin SDM-nya mungkin kurang, itu nanti akan kita backup, kita bantu ya, kita mendampingan lah, itu penting. Jangan sampai nanti SPJ-nya salah. Kalau sepengetahuan Abang, pantauan Abang, bagaimana pembangunan di kelurahan ini? Apakah memang sudah diperuntukkan memang pas sesuai dengan kebutuhan warga, Bang? Alhamdulillah setiap musrembang dari tahun ke tahun ya, dari dulu sampai sekarang kita selalu membuat proyek usulan pembangunan fisik maupun non fisik itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kan kita musrembangnya dari tingkat RT ya, RW, kemudian ada pra-musrembang, baru kita laksanakan musrembang. Jadi artinya ada screening dulu gitu dari tingkat bawah sampai tingkat kelurahan. Itu artinya memang sesuai usulan dari bawah, dari masyarakat gitu. Tetapi RW ke depan tidak memegang uang 300 juta, Bang? Tidak, kan bentuknya waktu pengusulan itu bentuknya proposal. Jadi nanti dia melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang diajukan, baik fisik maupun non fisik gitu. Jadi nanti sesuai proposal yang diajukan, nggak megang uang gitu. Jadi planningnya udah ada, memang berdasarkan proposal yang diajukan, di pelaksanaannya gitu. Itu kira-kira dimulai tahun berapa itu, Bang? Mengenai 2026 ya? 2026. Sebentar lagi. Karena itu kan memang salah satu visi-misi janji kampanye Wali Kota Depok. Jadi mulai berjalan nanti di 2026. Mudah-mudahan aja nanti lancar gitu kan, nggak banyak halangan atau hambatan. Jadi nanti bisa lebih dimaksimalin di 2027 dan selanjutnya gitu. Kalau umur Abang, apakah ada kerawanan di sini, Bang? RW ketika nanti mempunyai anggaran 300 juta walaupun mereka tidak memegang. Sebetulnya kalau bicara kerawanan, siapapun yang pegang ya namanya potensi itu ada. Tergantung, artinya kita kawal dari awal, dari planning, kemudian kepanitiaannya yang akan melaksanakan sesuai prosedur apa enggak, atau di pihak ketigain misalnya, atau dilaksanakan oleh Pokmas misalnya. Terus kita awasi terus sampai pelaksanaannya, kita evaluasi, kita kontrol, sampai nanti kita evaluasi apa yang harus dikoreksi, nanti kita koreksi gitu. Jangan sampai nanti jadi temuan gitu. Jadi intinya siapapun yang melaksanakan potensi itu pasti ada, tergantung yang melaksanakannya gitu. Artinya kan kita selalu memberikan bimbingan,
bimbingan teknis juga kepada RT RW gitu kan, ada pembinaan RT RW ya untuk persiapan nanti itu. Kita kemarin tuh ada pembinaan RT RW. Jadi harus seperti apa nanti ketika melaksanakan, harus banyak koordinasi, komunikasi, dan tentunya konsolidasi di bawah agar kegiatan itu bisa maksimal dan kebermanfaatannya bisa maksimal buat masyarakat. Gitu. Harapan Lurah Duren 1000. Ya dengan adanya anggaran 300 juta per RW itu semakin pembangunan itu benar-benar diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu, dan mungkin lebih transparan ya, karena di tingkat bawah yang melaksanakan tingkat RW, jadi masyarakat lebih banyak lebih bisa mengetahui informasi tentang anggaran, mungkin pelaksanaan, terus hasilnya juga sesuai harapan masyarakat. Karena dulu kan mungkin kelurahan atau pokmas, sekarang per RW, jadi masyarakat bisa terlibat langsung, jadi pemberdayaan itu akan semakin lebih masif dan lebih mengena gitu kepada masyarakat. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan karena mereka dilibatkan langsung ya di tingkat bawah begitu.